Virus, satu kata, dari bahasa Latin yang artinya hanya satu. Racun, bukan istilah modern. Bukan penemuan laboratorium abad ini. Kata itu sudah digunakan ribuan tahun lalu oleh orang-orang yang belum punya mikroskop, belum punya vaksin, belum punya apapun. Selain satu pengamatan sederhana, ada sesuatu yang tidak terlihat, tidak tercium, tidak terasa, tapi membunuh. Mereka menyebutnya racun. Dan mereka tidak sepenuhnya salah. Tapi ribuan tahun kemudian, dengan semua teknologi yang kita miliki, dengan semua laboratorium dan jurnal, dan konferensi ilmiah internasional, para ilmuwan masih belum selesai menjawab satu pertanyaan paling mendasar tentangnya. Apakah virus itu makhluk hidup? Ia bukan hewan, bukan tumbuhan, bukan bakteri. Di luar tubuh inangnya, ia hampir tidak bisa disebut apapun. Tapi masukkan ia ke dalam sel yang tepat. Dan dalam hitungan jam, satu partikel kecil yang bahkan tidak bisa disebut hidup itu berubah menjadi jutaan. Kita sudah hidup bersamanya sejak sebelum peradaban pertama berdiri. Kita sudah menamainya, mempelajarinya, melawannya selama ribuan tahun. Dan kita masih belum sepakat apakah ia hidup atau tidak. Lalu apa artinya melawan sesuatu yang bahkan definisinya saja belum selesai kita sepakati? Ia masuk ke dalam sel yang sudah ada, mengambil alih mesinnya, menggunakan instruksi biologis yang sudah tersedia, bukan miliknya, tapi cukup untuk digunakan. Dan dari satu sel itu, lahirlah jutaan salinan dirinya sendiri, sebelum tubuh inang menyadari apa yang baru saja terjadi. Tapi, setiap salinan tidak sempurna. Ada perubahan kecil, kesalahan kecil dalam replikasi yang menghasilkan versi baru, sedikit berbeda dari sebelumnya, sedikit lebih asing bagi sistem imun yang sudah mengenali versi lamanya. Kita menyebut itu mutasi. Virus tidak punya kata untuk itu. Ia hanya melakukan satu hal yang sama sejak miliaran tahun lalu. Bertahan. Kalau setiap kali kita menyerang virus, ia bermutasi menjadi sesuatu yang lebih sulit dilawan. Apakah sistem imun kita, vaksin kita, obat-obatan kita, tanpa sadar, sedang melatihnya untuk menjadi lebih berbahaya dari sebelumnya? Ia tidak melawan dengan kekuatan. Ia berubah. H1N1, virus yang sama menyebabkan pandemi 1918 dan ke 2009, dua kejadian terpisah hampir satu abad. Dua wajah yang berbeda cukup untuk membuat dunia tidak mengenalinya. HIV bermutasi begitu cepat, sampai dalam satu tubuh pasien yang sama bisa ditemukan ribuan varian sekaligus. SARS-CoV-2 menghadirkan alfa, beta, delta, omikron. Masing-masing berbeda cukup untuk membuat respons imun sebelumnya tidak sepenuhnya relevan. Satu virus, 1000 wajah. Dan setiap wajah baru lahir persis di momen ketika kita baru merasa mulai mengenal wajah sebelumnya. Kalau virus bermutasi untuk menolak punah dan manusia menciptakan vaksin untuk menolak punah, apakah yang sedang bersamaan menggunakan satu-satunya cara yang mereka tahu untuk tetap ada? Dan kalau jawabannya adalah yang kedua, apakah perang itu pernah bisa dimenangkan oleh siapapun? Selama jutaan tahun, virus dan inang alaminya hidup dalam keseimbangan yang tidak pernah dituliskan di mana-mana, tapi selalu dijaga. Kelelawar membawa ratusan virus, tidak sakit, bukan karena keberuntungan, tapi karena tubuhnya sudah bernegosiasi dengan virus. Itu jauh sebelum manusia pertama berdiri di atas dua kaki. Mereka berevolusi bersama, mencapai kesepakatan biologis yang berlangsung jutaan tahun. Manusia tidak pernah diundang ke meja negosiasi itu. Tapi kita datang juga. Hutan dibuka. Habitat menyempit. Satwa liar terdesak ke tepi pemukiman. Dan di suatu titik,
di pasar, di ladang, di tangan seseorang yang tidak tahu apa yang sedang ia pegang. Virus menemukan inang baru yang belum pernah ada dalam perhitungan evolusinya. Nipah, SARS, Ebola, COVID-19, semua bermula dari satu momen yang sama, pertemuan antara dua dunia yang selama jutaan tahun terpisah. Yang membuat mereka bertemu bukan virusnya yang bergerak mencari manusia, tapi manusia yang terus menggeser batas yang seharusnya tidak digeser. Kalau kita tahu batas itu penting, mengapa kita terus menghapusnya? Satu deforestasi, satu alih fungsi lahan, satu pasar satwa liar pada satu waktu. Ada sesuatu yang tidak nyaman dalam cara kita menceritakan sejarah pandemi. Selalu diceritakan sebagai serangan. Virus datang, manusia melawan, menang atau kalah. Tidak pernah ada yang bertanya, apa yang terjadi sebelum virus itu datang? Siapa yang membuka pintu yang seharusnya tertutup? Siapa yang memindahkan dinding yang selama jutaan tahun memisahkan dua dunia yang tidak dirancang untuk bertemu? Dunia sudah menghadapi ratusan virus. Setiap kali terlambat, setiap kali alasannya terdengar berbeda, tapi polanya selalu sama. Deteksi lambat, respons terfragmentasi, dan keyakinan bahwa kali ini tidak akan separah sebelumnya. Mengapa kita selalu memilih belajar setelah kalah dan tidak pernah cukup serius belajar sebelumnya? Virus tidak memilih inangnya, tidak memilih waktunya, tidak memilih korbannya. Ia hanya menemukan celah dan masuk. Celah di dalam sel, celah di dalam ekosistem, celah di dalam sistem yang kita bangun dengan keyakinan bahwa ia sudah cukup. Virus sudah ada sebelum kita dan mungkin akan tetap ada setelah kita. Yang berubah hanya satu hal. Dari zaman ke zaman, seberapa jujur kita mau melihat celah yang kita ciptakan sendiri.